Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyan Rizky Sugianto. Saya adalah mahasiswa dari kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, khususnya pada program studi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu pada mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Ibu dosen Profesor Dr. Marhuma MPD. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku, yang dimana buku ini berjudul Teori Asinonimitas oleh Muhammad Syahrul. Jadi buku ini ditulis oleh Bapak Dr. Abdul Rashid Ridho MA, yang dimana beliau adalah salah satu dosen di UIN Mataram pada Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, khususnya pada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit mereview dari buku yang telah saya baca, yaitu mengenai teori asinonimitas oleh Muhammad Syahrul. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh dan menyelam lebih dalam dengan buku ini, alangkah baiknya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa berkenalan dengan sosok Muhammad Syahrul ini. Sebenarnya siapa sih Muhammad Syahrul ini? Jadi Muhammad Syahrul ini merupakan salah seorang cendekiawan Muslim, salah seorang pemikir, ya. Dia berasal dari Damaskus, Suriah, yang lahir pada 11 April 1938. Ayahnya bernama Day bin Day Syahrul, sementara ibunya bernama Sidikoh binti Solih Filyun. Yang kemudian Muhammad Syahrul ini menikah dengan wanita yang amat dicintainya yang bernama Azizah, dan dikaruniai 5 orang anak. Nah, ada hal yang menarik dari buku ini yang kemudian dari hal yang menarik ini dijadikan pegangan oleh Muhammad Syahrul, ya, yang dimana ada perkataan yang selalu diingat oleh Muhammad Syahrul, dan perkataan itu disampaikan langsung oleh ayahnya, yaitu Day bin Day Syahrul. Nah, ayahnya itu mengajarkan kepada Syahrul bahwasanya ketika kita ingin beribadah kepada Tuhan, itu sama halnya dengan kita berbuat kejujuran, kerja, dan mengikuti hukum alam. Yang kemudian kalimat tersebut diilustrasikan dalam narasi, jika kamu ingin menghangatkan tubuh, maka jangan membaca Al-Quran, tetapi nyalakan api yang ada di dalam tungku. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa perkataan ini tidak semata-mata merendahkan kitab suci Al-Quran, akan tetapi lebih bermakna pada ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, maka pelarian kita bukan hanya kepada membaca Al-Quran maupun doa, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah ikhtiar nyata atau aksi nyata dalam penyelesaian masalah. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai pendukung, ya, sebagai pendukung dari setelah kita melaksanakan ikhtiar tadi. Jadi itu sepenggal kalimat yang kemudian dijadikan pegangan oleh Muhammad Syahrul. Nah, di dalam memahami Al-Quran, Muhammad Syahrul ini memiliki pisau analisis yang berbeda, ya. Berbeda di antara para mufasir klasik yang digunakan, yang dimana ia menggunakan ilmu sains yang dipadukan dengan ilmu eksakta dan ilmu tafsir di dalam memahami Al-Quran. Nah, dalam perjalanan akademik oleh Muhammad Syahrul ini, diawali dia bersekolah di Lembaga Pendidikan Abdurrahman Al-Kawakibi. Nah, di mana mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah umum atau menengah atas, ia tempuh di Lembaga Pendidikan Abdurrahman Al-Kawakibi. Dan akhirnya pada tahun 1957 ia mendapatkan ijazah SMA-nya. Nah, setelah setahun kemudian, ya, tepatnya pada tahun 1958,
1958, disinilah dimulai pengembaraan intelektual dari Muhammad Syahrul, yang dimana dia melanjutkan pendidikan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, ya, tempat tinggalnya di Damaskus. Kemudian dia berkuliah di Moskow, Uni Soviet, atau sekarang kita kenal dengan negara Rusia. Nah, dan Muhammad Syahrul ini mengambil jurusan teknik sipil, dan dia dibiayai oleh pemerintah atau dari beasiswa pemerintah Syria. Dan akhirnya pada tahun 1964 dia telah menggenggam gelar sarjananya. Setelah dia menyelesaikan jenjang S1-nya ini, dia akhirnya kembali ke daerah asalnya, daerah tempat tinggalnya, yaitu di Damaskus, dan kemudian dia mengajar di Universitas Damaskus pada Fakultas Teknik Sipil di tahun 1965. Nah, selama ia berkuliah S1 di Moskow, dia banyak sekali bersentuhan dengan corak pemikiran. Dan salah satunya dia mulai tertarik dengan pemikiran dari teori Marxis yang sangat terkenal dengan konsepnya, yaitu materialisme dialektik dan materialisme historis. Namun Muhammad Syahrul ini bukan seorang yang Marxis, akan tetapi banyak tulisan dan pemikirannya itu terpengaruh dari pemikiran-pemikiran Hegel dan Alfred North Whitehead ini. Jadi mereka berdua ini adalah dua tokoh yang sangat Marxian. Dan dari sinilah ia mengenal dengan tradisi strukturalisme linguistik. Nah, tidak lama kemudian dia diutus oleh kampus di mana ia mengajar, yaitu Universitas Damaskus. Jadi Universitas Damaskus ini mengutusnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang magister dan doktoral, yaitu di Ireland National University di Irlandia, dan spesialisasi pada mekanika pembangunan dan fondasi. Nah, dengan kecerdasan yang dimilikinya, akhirnya pada tahun 1969 ia mengantongi gelar magisternya, dan selanjutnya pada tahun 1972 dia akhirnya juga mengantongi gelar doktornya. Ada hal yang menarik dari Muhammad Syahrul ini. Nah, di sela-sela aktivitasnya yang begitu sibuk, baik dari aktivitas kampus maupun dari aktivitas luar kampus, yaitu pemerintah, namun dia tetap sangat bersemangat untuk menuangkan ide dan pemikirannya yang dia tuangkan dalam tulisan-tulisannya. Selain itu, Muhammad Syahrul juga cukup memperhatikan pada kajian-kajian Islaman, khususnya pada bidang akidah. Nah, menurut Muhammad Syahrul, umat Islam sekarang ini telah terpenjara dalam kerangkang kebenaran, yang mana umat Islam sekarang ini cepat menerima begitu saja tanpa yang seharusnya harus dikaji lebih dalam lagi. Nah, walaupun latar belakang dari Muhammad Syahrul ini cukup berbeda, ya, yaitu pada ilmu eksakta, ya, pada teknik sipil, namun itu tidak mengurangi semangatnya untuk bisa mengkaji ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ini. Nah, bahkan sebaliknya, dengan ilmu yang ia geluti, ilmu eksakta ini, dan ini adalah sangat membantu dan sangat berpengaruh dalam tulisan-tulisan dari Muhammad Syahrul ini. Adapun karya-karya yang telah dituliskan oleh Muhammad Syahrul ini, diantaranya pada tahun 1990 ia berhasil menuliskan karya pertamanya dan karya yang terbesarnya yang telah ditulis oleh Muhammad Syahrul dengan judul Alkitab wa Al-Quran Qiraah Mu'asiroh. Kemudian jelang 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1994, dia kembali menerbitkan karya keduanya yang berjudul Dirosah Islamiyah fi Al-Daulah wa Al-Mujtama. Kemudian pada tahun 1996 terbitlah bukunya yang berjudul Al-Islam wa Al-Iman Manzumah Al-Qiyam. Dan kemudian pada pergantian tahun 2000 kembali dia menerbitkan karyanya yang keempat dengan judul Nahwa Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islamiyah fi Al-Mari'ah Al-Wasiyah Al-Irj Al-Qimamah Al-Tadaul Al-Libas. Dan pada tahun 2008 karyanya yang kelima yang berjudul Tajwif Manabi
Al-Irhab. Jadi itu sederet beberapa karya yang telah dituliskan oleh Muhammad Syahrur. Kemudian kita beranjak pada posisi pemikiran dari Muhammad Syahrur. Kira-kira di mana tempat dan posisi dari ide dan pemikiran-pemikiran oleh Muhammad Syahrur ini yang telah dikembangkan dalam tulisan-tulisan beliau. Nah, tentu di dalam melihat di mana posisi pemikiran Muhammad Syahrur ini, tentu tidak lepas dari yang namanya konstelasi pemikiran Islam Barat kontemporer, khususnya yang berkenaan dengan persoalan modernisasi. Nah, konstelasi pemikiran Islam Barat kontemporer ini bisa dipetakan menjadi 3. Itu yang pertama ada aliran konservatif. Nah, aliran konservatif ini sangat menonjolkan sikap mereka yang sangat berpegang teguh pada literalis pemikiran-pemikiran masa lalu dan sangat tekstualis terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini mereka lakukan untuk mempertahankan karakteristik dan identitas nasional mereka. Dengan kata lain bahwasanya mereka ingin mengajak kita pada perilaku oleh salaf-salaf terdahulu, yang dimana salaf-salaf ini hidup pada 3 generasi pertama, yaitu generasi dari para sahabat, para tabi'i, dan at-taubat tabi'in. Nah, selain itu, hal yang menonjol dari aliran konservatif ini juga, yaitu segala argumentasi itu harus disesuaikan, diselaraskan dengan apa yang tertuang dalam teks Al-Quran dan As-Sunnah dan Sahih. Sehingga akal itu hanya dijadikan sebagai alat pendukung saja. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran progresif, di mana aliran ini adalah aliran yang menyerukan sekularisme dan modernisme. Dan aliran ini pula menolak semua warisan Islam, termasuk Al-Quran. Jadi, karakteristik yang paling menonjol dari aliran progresif ini, yaitu mereka yang selalu taklid ataupun mereka yang selalu mengikuti Barat. Jadi mereka menjadikan Barat itu sebagai haluan mereka. Karena mereka mengatakan bahwasanya Barat itu bisa maju setelah mereka menggantikan kekuasaan agama itu dengan akal. Sehingganya ketika umat Islam itu ingin maju, maka harus menerapkan aliran progresif ini. Nah, selain itu, kelompok dari aliran progresif ini juga ingin memisahkan antara agama dan negara. Karena mereka menganggap bahwasanya konsep Islam itu tidak ada yang membahas tentang kenegaraan. Dan konsep Islam itu hanya konsep masa lampau. Sehingganya mereka menganggap aliran progresif yang menyerukan sekularisme ini adalah alternatif di dalam sebuah perubahan. Dan aliran yang ketiga adalah aliran reformis moderat, di mana aliran ini adalah aliran yang berada di tengah di antara 2 aliran yang bertentangan tadi, yaitu antara aliran konservatif yang anti modernisme dan sangat tekstualis dengan aliran progresif tadi yang sekularisme dan tidak menerima warisan keislaman. Nah, aliran reformis moderat inilah hadir untuk menengahi dari 2 aliran tersebut. Yang dimana prinsip dari aliran reformis ini adalah mengajak kita semua untuk kembali kepada tekstualis, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dan tetap terbuka, ya, tetap terbuka dengan modernitas selama hal tersebut membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dan posisi pemikiran dari Muhammad Syahrur ini berada pada aliran reformis moderat. Selanjutnya kita perlu mengetahui metodologi dan pendekatan kajian terhadap pemahaman Al-Quran yang sering digunakan oleh Muhammad Syahrur. Dan hal ini pula akan mengantarkan pembahasan nantinya pada teori asinonimitas. Jadi teori asinonimitas ini tentu menggunakan metode dan pendekatan terhadap Al-Quran itu sendiri yang digunakan oleh Muhammad Syahrur. Jadi ketika kita berbicara mengenai metodologi, berarti pembahasannya adalah teori konseptual mengenai proses dan prosedural yang digunakan di dalam menafsirkan Al-Quran, yang dalam hal ini digunakan oleh Muhammad Syahrur. Nah, menurut pengakuannya, di dalam pendekatan yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur dalam pembacaan ataupun penafsiran Al-Quran, itu dengan menggunakan 2
metode, yaitu metode ataupun pendekatan linguistik dan pendekatan saintifik. Nah, kaitannya dengan pendekatan linguistik, Muhammad Syarul ini sangat dominan di dalam menggunakan linguistik atau dalam menggunakan bahasa, yaitu di dalam menganalisis sintakmatis dan paradigmatik. Nah, Muhammad Syarul ini berpendapat bahwasanya bahasa itu merupakan sebuah sistem, sebuah komunikasi, konvensi, tanda, simbol, dan bunyi. Nah, hal ini tentunya sejalan dan selaras dengan pemahamannya terkait dengan filsafat bahasa. Nah, hakikat pada filsafat bahasa yaitu pada strukturalisme linguistik. Nah, dengan pendekatan linguistik tadi dengan dominan pada hakikat filsafat bahasa, itulah yang digunakan pisau analisisnya di dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Selain itu pula, dengan melalui strukturalisme linguistik ini juga digunakan dalam mendeteksi setiap artikulasi dan memaknai setiap teks yang ada di dalam Al-Quran. Selain daripada itu, pendekatan ini juga digunakan di dalam mengungkap simbol dan tanda yang terdapat dalam teks-teks Al-Quran. Adapun pendekatan yang kedua yang sering digunakan Muhammad Syarul dalam memahami penafsiran Al-Quran, yaitu pendekatan saintifik. Nah, kebanyakan orang menganggap ataupun melihat sains itu cukup berbeda dengan pengkajian dalam teologis ataupun agama. Namun menurut Syahrul, antara agama dan sains ini berada dalam satu integratif. Islam dalam sains itu bukan suatu yang terlepas secara bebas dengan norma dan etika keagamaan, akan tetapi keduanya ini masih berada dalam kendali agama. Nah, Islam dalam sains ini tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya Islam. Kemudian Islam dalam sains ini juga membantu pemahaman seseorang di dalam memahami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, Muhammad Syarul menggunakan pisau analisis saintifik ataupun analisis melalui ilmu pengetahuan di dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Jadi itulah ringkasan dari biografi oleh Muhammad Syarul ini. Selanjutnya, kita akan menyelam lebih jauh lagi dalam mengarungi lautan untuk masuk pada pembahasan dari teori asinonimitas ini yang telah dikemukakan oleh Muhammad Syarul. Jadi, asinonimitas ini ada karena adanya teori sinonimitas. Jadi teori asinonimitas ini merupakan kritik ataupun pertentangan dan ketidaksetujuan dari teori sinonimitas. Oleh karenanya, sebelum ada teori asinonimitas, maka ada terlebih dahulu teori sinonimitas. Maka kita perlu mengetahui sedikit diskursus mengenai sinonimitas. Sinonimitas berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu sin yang berarti sama atau serupa dan osin yang berarti nama. Sehingganya sinonimitas itu dapat diartikan adalah sebuah kata yang memiliki makna yang sama akan tetapi memiliki nilai yang berbeda. Atau ringkasnya begini, sinonimitas itu merupakan sebuah kata yang memiliki denotasi yang sama akan tetapi memiliki konotasi yang berbeda. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam KBBI, sinonim ini merupakan bentuk kata yang sama ataupun yang serupa dengan bahasa yang lain. Contoh, pintar, pandai, cerdas, cerdik, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Arab, sinonim ini diistilahkan dengan lafaz al-taroduf. Nah, kata al-taroduf ini berasal dari lafaz rodafa yang berarti sesuatu yang mengikuti sesuatu. Sedangkan al-taroduf itu berarti sesuatu yang saling mengikuti. Sinonimitas ini telah menarik perhatian oleh para kalangan ahli linguistik atau ahli bahasa sejak dulu karena adanya gejala bahasa ini yang dianggap cukup penting. Sinonimitas ini dianggap penting karena memiliki hubungan
keterkaitan antara kata-kata yang digunakan dengan komunikasi yang sering digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya fenomena sinonimitas ini, sehingganya banyak kalangan, baik dari kalangan para ulama maupun dari kalangan ahli linguistik, ini juga ikut berperan aktif dalam memberikan perspektifnya terkait dengan sinonimitas ini. Kita bisa melihat dari beberapa kalangan, baik itu dari kalangan barat maupun kalangan timur, ya, baik di antara para linguistik klasik Arab, kemudian dari kalangan linguis kontemporer Arab juga ikut berkontribusi dalam pemikirannya dalam mendefinisikan sinonimitas ini. Sehingganya setelah saya membaca beberapa definisi yang telah dipaparkan oleh para ulama dan para kalangan ahli bahasa, di sini dapat disimpulkan bahwasanya sinonimitas itu bermakna adalah sesuatu kata yang berbeda, beberapa kata yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Setelah kita mengetahui diskursus dari sinonimitas, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai teori asinonimitas. Muhammad Syahrur ini telah menawarkan prinsip takwil yang pertama adalah berpegang teguh pada bahasa Arab. Berdasarkan bahwa bahasa Arab itu tidak mengandung kategori ataupun karakteristik sinonimitas. Bahkan sebaliknya, bahwa sebuah kata itu memungkinkan akan memiliki lebih dari satu makna. Adapun metode dan pendekatan yang digunakan oleh Muhammad Syahrur dalam memahami ataupun menafsirkan Al-Quran, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya itu berdasarkan teori-teori yang ada dalam filsafat bahasa ataupun filsafat linguistik. Jadi Muhammad Syahrur ini menggunakan pendekatan, yang pertama pendekatan linguistik, dan yang kedua adalah pendekatan saintifik. Adanya teori asinonimitas yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur ini merupakan bentuk penolakan terhadap konsep dari sinonimitas. Muhammad Syahrur ini berpendapat bahwasanya jika menerima sinonimitas itu sama halnya kita menolak historisitas perkembangan bahasa. Padahal realitasnya bahasa itu telah berkembang secara diakronis, sehingga Muhammad Syahrur mengatakan bahwa salah ketika kita mengucapkan lafaz Al-Quran itu sama dengan lafaz Alkitab. Mengapa demikian? Karena Allah itu telah benar-benar teliti di dalam memilih diksi-diksi yang digunakan di dalam Al-Quran. Maka tidak ada satu kata pun yang dapat tergantikan oleh kata yang lain selain mengubah makna ataupun mengurangi kekuatan dari bentuk linguistik ayat. Sehingganya Muhammad Syahrur ini sangat berupaya untuk mengungkap ataupun mencari nuansa makna istilah-istilah yang dianggap sinonim. Namun demikian, Muhammad Syahrur itu sangat terbuka dan terbuka terhadap pemikirannya tersebut. Ia menyampaikan bahwasanya prinsip-prinsip yang ia bangun itu tidak bersifat final. Sehingganya prinsip-prinsip yang ia bangun itu bisa direkonstruksi kembali menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, Muhammad Syahrur juga sangat terbuka dengan kritik dan masukan terhadap hasil pemikirannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi teori asinonimitas yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur ini pada dua lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Dua lafaz tersebut adalah antara lafaz kitabah dan lafaz faridah. Sebagai bentuk dasar dari pemikiran asinonimitas oleh Muhammad Syahrur, yang dimana ini merupakan penolakan terhadap teori sinonimitas, maka di kesempatan kali ini kita akan mengurai dan membahas dari pemikiran Muhammad Syahrur ini mengenai sinonimitas, khususnya pada dua lafaz yang terdapat dalam Al-Quran ini, yaitu lafaz kitabah dan lafaz faridah. Baik, kita lihat sekilas antara lafaz kitabah dan lafaz faridah ini pada umumnya oleh orang-orang yang menganggap itu adalah sebuah sinonim, maka lafaz tersebut dimaknai dengan satu makna yang sama. Akan tetapi melalui teori asinonimitas dengan metode dan pendekatan yang dilakukan ataupun yang digunakan oleh
Muhammad Syahrur melalui pendekatan linguistik dan pendekatan saintifik, maka ia berhasil menguraikan bahwasanya makna atau lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran keseluruhannya itu tidak ada yang memiliki makna yang sama. Sehingganya dua makna inilah sebagai representasi dari pembahasan kali ini oleh teori asinonimitas. Pada pembahasan yang pertama yaitu pada lafaz kitabah. Jika kita melihat makna dasarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Maqais Al-Lughah, bahwa kitabah menunjukkan makna yaitu berkumpulnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Senada dengan itu, definisi dari ensiklopedia Al-Quran bahwa kitabah itu merupakan kata kerja dari lafaz kataba, yang berarti mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu. Namun arti yang lebih umum yaitu mengumpulkan atau menggabungkan huruf-huruf menjadi tulisan. Secara bahasa, Al-Kitabah merupakan nama untuk lembaran yang ditulisi. Sementara secara istilah, Al-Kitabah yaitu nama bagi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada utusannya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, dan kesemua itu merupakan kitab suci. Inilah di antara makna kitabah. Namun di dalam Al-Quran itu dari kata kitabah ini bisa ditemukan dalam 230 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Di samping itu, makna di atas juga dari kata kitabah ini bisa berarti suatu ketetapan, hukum, dan kewajiban. Jadi Muhammad Syahrur itu hanya memberikan ungkapan yang dipakai pada sarana pengajaran dan taklif atau pembebanan dalam penyampaian perintah dan larangan dalam Al-Quran. Kemudian Syahrur ini tidak sepakat ketika firman Allah Subhanahu wa taala yaitu kutiba alaikum al-siyam itu disamakan dengan lafaz qad farada Allahu lakum tahilalata aimanikum. Sehingganya keduanya itu memiliki perbedaan. Perbedaan yang dimaksud bahwa tidak ada kesamaan dalam bentuk ungkapan antara kata kataba dan faroda. Dengan demikian, kadar kewajiban yang dikandung oleh kedua lafaz tersebut tentunya berbeda. Adapun makna dari kata kitabah ini adalah yang bertentangan dengan fitrah manusia. Adapun beberapa ayat yang dijadikan contoh oleh Muhammad Syahrur terkait dengan pengajaran dan taklif ataupun pembebanan, baik itu perintah maupun larangan yang menggunakan lafaz kitabah yang menunjukkan sesuatu kewajiban yang bertentangan dengan fitrah manusia. Contoh yang pertama terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi ayat ini menjelaskan kewajiban untuk berperang. Nah, tentu sifat perang itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh manusia. Namun ayat tersebut menjelaskan bahwa di balik apa yang tidak disukai atau yang dibenci oleh manusia, di sana terdapat suatu kebaikan baginya. Karena manusia tidak menyukai peperangan, benci dengan suatu pembunuhan, karena kebencian terhadap kematian yang berlawanan dengan fitrah manusia. Maka taklif ataupun pembebanan dalam hal kewajiban berperang ini masuk dalam pembahasan kutiba alaikum. Contoh yang kedua terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 103, di mana ayat ini menjelaskan tentang perintah sholat. Sholat yang kita tahu itu dimulai dengan cara berwudu. Kemudian dalam tata cara pelaksanaannya yaitu dengan berdiri serta duduk dan mengendalikan diri tanpa banyak pergerakan kecuali gerakan yang terdapat dalam sholat. Tentu tidak boleh makan dan tidak boleh berbicara kecuali dalam pengucapan bacaan yang ada dalam sholat. Dan tentu harus menjaga sholat malam dan harus bangun pada saat fajar sesuai dengan waktunya. Nah, hal ini mengarah pada keberatan dan taklif ataupun pembebanan sholat itu diberi pada pembahasan kitabah. Dan manusia harus melaksanakannya walaupun itu melawan fitrah dari manusia itu sendiri. Dengan demikian, Syahrul mengatakan bahwa keliru jika orang mengatakan sholat fardu, akan tetapi yang benar adalah sholat maktubah. Dan contoh yang ketiga terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perintah puasa, sebagaimana dalam firman-Nya menggunakan lafaz kutiba alaikum. Nah, hal ini bertentangan dengan fitrah manusia yang kita tahu tentu manusia perlu makan ketika lapar
butuh minuman ketika haus, menahan amarah ketika ingin marah, mengendalikan syahwat ketika ingin berhubungan. Akan tetapi, ketika seseorang sedang menjalankan puasa, maka semua fitrah tersebut harus dikekang. Jadi itu beberapa contoh yang terdapat dalam Al-Quran yang membahas mengenai kitabah. Pembahasan berikutnya yaitu lafaz faridoh. Lafaz faridoh ini lazimnya diartikan dengan suatu kewajiban. Dan kata faridoh ini terulang sebanyak 18 kali di dalam Al-Quran. Adapun lafaz ini terambil dari akar kata faroda yang berarti pemutusan atau pemotongan. Artinya bahwa sesuatu yang wajib dikerjakan itu dinamakan fardu. Dinamakan demikian karena kewajiban tersebut telah memutuskan seseorang dari pilihan lain. Namun secara umum, kata faridoh dalam Al-Quran itu digunakan untuk arti ketentuan dan juga bisa kewajiban. Maka penafsiran yang dilakukan Syahrur terhadap lafaz faridoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan suatu ketentuan atau kewajiban dalam suatu perintahnya yang kemudian itu dirasa sulit dan menjadi beban bagi manusia. Akan tetapi hal tersebut disertai dengan adanya rukhsah ataupun keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau solusi sebagai jalan keluar dalam pelaksanaan ketentuan atau apa yang diwajibkan. Contoh pertama pada penggunaan lafaz faridoh yaitu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Jadi ayat ini merupakan ayat yang membahas perintah haji. Perintah haji merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Untuk melakukan haji dibutuhkan kesehatan fisik dan harta yang cukup untuk melakukannya. Sehingga jika seseorang dalam keadaan kurang mampu, maka akan menjadi sulit dan menjadi beban baginya untuk melakukan kewajiban tersebut. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kesulitan itu dengan ketentuan bahwa faridoh ataupun kewajiban dalam melaksanakan haji ditujukan kepada orang yang mampu dan orang yang memutuskan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk menunaikan haji. Contoh kedua terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 50, Quran surah At-Taubah ayat 60, dan Quran surah An-Nisa ayat 11. Ketiga ayat ini menjelaskan tentang faridoh, yaitu suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain, yaitu kewajiban dari seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Demikian pula pada pemberian zakat kepada orang yang berhak menerima dan pemberian warisan yang ditinggali oleh orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kesemuanya itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan tentu merupakan suatu hal yang berat dan sulit bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dari semua itu, bahwa inti dari semuanya merupakan sedekah dari seorang suami atau dari para penderma atau serta yang mewariskan hartanya. Sehingga hal itu tidak akan menjadikan beban, kekhawatiran, dan kecemasan bagi manusia. Karena Allah telah menjamin semua itu. Jadi itulah dua contoh yang dapat saya sampaikan dalam penggunaan lafaz faridoh. Yang lazimnya itu diartikan sebagai suatu kewajiban, akan tetapi kewajiban di sini diikuti dengan adanya rukhsah ataupun keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintah-perintahnya. Baik, jadi itulah review buku yang ditulis oleh Abdul Rashid Ridho dengan judul buku Teori Asinonimitas yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur. Jadi secara kesimpulannya bahwasanya teori asinonimitas yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur ini itu merupakan bentuk penolakan terhadap teori sinonimitas, yang dimana teori sinonimitas itu mengatakan bahwasanya ada beberapa lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran itu memiliki makna yang sama. Kan tetapi Muhammad Syahrur memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal tersebut. Melalui teori asinonimitas, Muhammad Syahrur mengemukakan bahwasanya redaksi kata yang terdapat dalam Al-Quran tidak memiliki makna yang sama atau memiliki makna yang berbeda-beda. Semoga dari apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.